Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Asifa Julinanda di podcast Seksi Ansietas BPPDSKJI. Hari ini kita akan membawakan topik yang sering bikin penasaran, tapi juga kadang bikin gelisah, yaitu soal perubahan perilaku seksual Gen Z. Gen Z dan perubahan perilaku seksual mereka, apa yang perlu dipahami? Banyak studi menunjukkan bahwa generasi ini punya pendekatan terhadap seksualitas yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Apa penyebabnya? Bagaimana hubungannya dengan kesehatan mental? Kita bahas langsung dengan psikiater mendalam isu-isu perkembangan psikoseksual dan tren generasi muda. Selamat datang, Dr. Wijaya Taufik, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Dokter, terima kasih dokter sudah hadir di sini. Makasih Dr. Siva dan Seksi yang telah mengundang kami untuk acara ini. Iya dokter, gimana kabarnya dokter? Puji Tuhan baik. Iya, dokter Wijaya Taufik ini sangat ahli nih di bidang seksualitas dan perilaku ininya ya dokter, kesehatan mentalnya ya dokter. Iya dokter, langsung saja ya dok. Baik. Oke. Nah dokter, ini seru sekali sih pembicaraan kita karena terkait dengan generasi Z yang sering sekali di-mention nih di sosial media atau di pembicaraan-pembicaraan ya dokter. Nah, banyak sekali aspek yang berbeda dengan generasi ini dibandingkan dengan generasi-generasi pendahulunya dokter. Nah khususnya tentang perilaku seksualnya ini, apa saja perubahan mencolok dalam perilaku seksual mereka dibandingkan generasi sebelumnya dokter? Oke. Wow. Ini cerita Gen Z. Saya ngerasa kok kayaknya udah tua ya. Iya dokter. Gen Z itu mulai dari tahun 90-an Benar. sampai ke tahun 2000. Di atasnya adalah Gen X. Di atasnya adalah baby boomers. Nah, kalau kita lihat nih, setiap generasi itu perilakunya beda-beda. Nah, kalau di baby boomers kita melihat tuh ya, waktu zaman-zaman dulu kala mereka lebih ekspresif ya untuk perilaku seksualnya ya. Kemudian generasi X itu kayaknya agak lebih tertutup ya, Tabu gitu ya dokter. tabu. Nah, generasi Z ini beda seperti generasi X. Tetapi mereka kok kayaknya agak-agak mirip dengan golongan generasi baby boomers. Mulai mereka terbuka lagi. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat nih generasi Z, tanpa bermaksud mendiskreditkan generasi Z atau generasi apapun itu, adik-adik dari generasi Z itu biasanya mereka lebih cerdas, lebih pintar, lebih cepat, tapi kok kayaknya mau serba instan. Ya, waktu zaman generasi X itu internet itu nggak berkembang. Saya masih ingat banget waktu di zaman saya lebih muda ya, walaupun sekarang masih muda. Ya. Nah, kita lihat tuh handphone aja nggak ada tuh. Iya benar dokter. Mau nelpon harus ke telepon umum. Wartel dulu dokter. Wartel itu sudah tahun 90-an. Benar. Sebelumnya itu telepon umum yang pakai koin. Pakai koin ya dokter. Koin 100 gitu. Nah, sekarang telepon genggam itu bisa dibawa kemana-mana. Dari yang paling besar sampai ke yang paling ramping. Nah, informasi juga sama. Informasi juga semakin cepat berkembang, semakin cepat menyebar. Dari yang dulunya, kalau kita mau, misalnya nih, saya pengen ngabarin Dokter Siva, saya nggak bisa datang ya Dokter Siva untuk acara podcast misalnya. Saya harus nulis surat dulu kan, terus pakai Pak Pos untuk nganterin. Kalau sekarang dalam hitungan detik, saya tinggal japri nih melalui media sosial tertentu misalnya. Ya. Dokter Siva, saya berhalangan gitu. Cepat, hitungan detik tetap. Nah, ini juga lah yang terjadi. Akhirnya perilaku orang juga jadi
berubah. Dipengaruhi oleh teknologi, update sekitar ya dokter, Benar. lingkungan juga. Nah dokter, kan tadi kita bahas kalau Gen Z ini berarti saat ini adalah orang-orang yang dalam usia produktif ya dokter. Nah, tapi katanya dokter, justru secara umum mereka itu lebih sedikit melakukan hubungan seksual dibandingkan usia-usia generasi sebelumnya, milenial misalnya dokter, di usia yang sama. Kira-kira kenapa ya dokter? Dan biasanya ini katanya dokter, Gen Z ini lebih terbuka secara identitas dan eksplorasi seksualnya, tapi secara hubungan seksualnya, perilakunya dia minimal gitu dokter. Oke, ini pertanyaannya ada 3 nih. Langsung diborong dok. Wow. Ya, jadi kita bahas satu-satu ya, Dokter Siva. Nah, jadi kalau sekarang Gen Z itu dirasakan lebih terbuka. Ya, lebih terbuka untuk perilaku seksualnya, aktivitas seksualnya. Nah, kenapa? Sama seperti menyambung tadi yang saya sampaikan. Media yang mereka pergunakan itu sangat-sangat maju belakangan ini ya. Nah, mereka juga kelompok yang cerdas. Nah, tidak sulit bagi mereka untuk mengakses tontonan, misalnya nih, tontonan yang berbau seksual, baik itu implisit ataupun eksplisit. Nah, tentunya ini juga membuat mereka lebih mengerti, oh perilaku seksual seperti ini, aktivitas seksual seperti ini, gitu. Nah, yang membuat mereka itu sangat terbuka, sangat open minded. Nah, termasuk juga identitas gender. Nah, mereka Banyak opsi ya dokter zaman benar, sekarang. benar. Kalau dulu kita cuma mengenal binary ya, ya tidak, perempuan laki-laki itu kan binary ya, 2 aja gitu. Nah, sekarang generasi Z itu mereka tidak hanya mengenal yang binary, tetapi mereka juga bisa memilih third gender misalnya, jenis kelamin ketiga, atau mereka bisa memilih untuk tidak menyebutkan apa identitas gendernya. Nah, keterbukaan ini memang sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Nah, kalau memang dulunya seperti yang saya sampaikan, informasi itu sangat susah untuk didapatkan. Mungkin sebenarnya identitas gender yang berbeda, yang tidak binary, itu sebenarnya mungkin dari dulu sudah ada. Namun karena keterbatasan teknologi, akhirnya binary ini menjadi yang lebih dominan, yang gender-gender lain tidak. Nah, sekarang karena keterbukaan, aksesnya mudah, mereka mulai mudah untuk mendapatkan informasi tentang gender yang berbeda. Nah, akhirnya mereka juga lebih mudah untuk menyatakan, saya berada pada gender yang ini, saya berada pada gender yang male atau laki-laki, atau saya berada pada gender yang perempuan, atau saya berada pada gender yang antara barangkali gitu ya. Nah, yang seperti itu. Nah, kemudian tadi mereka jarang melakukan hubungan seksual. Nah, hubungan seksual itu tentunya dalam konteks hubungan suami istri ya, penetrasi penis ke vagina, misalnya seperti itu. Tetapi kalau dalam konteks aktivitas seksual, mereka tetap melakukannya toh. Ya, perilaku PMO ya, masturbasi online misalnya ya, dengan tayangan-tayangan film-film berbau seksual. Bentuk perilakunya saja yang berbeda ya Bentuk dokter. perilaku berbeda. Betul, Dokter Siva. Nah, kalau tanggapan dokter terkait eksplorasi seksual pada Gen Z ini gimana dokter? Apakah fine-fine aja? Karena zaman sekarang juga memang di media sosial atau dimanapun bahkan ada 3 pilihan tadi ya dokter, ada binary dan bahkan ada untuk tidak memilih menyebutkannya. Itu seperti apa dokter? Ya, jadi sebenarnya eksplorasi seksual ini bagus ya, mereka bisa mengeksplornya dengan baik. Namun ya, segala sesuatu yang baik tentu ada juga hal-hal yang tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan tentu juga akan sangat-sangat mengganggu untuk kehidupan seseorang. Ya, demikian juga eksplorasi yang berlebihan. Nah, contoh sekarang berkembang banget ya artificial
intelligent. Mudah banget bagi orang untuk mengakses apapun, dimanapun, dan kapanpun. Apakah ini baik? Yes, di satu sisi. Tapi di sisi lain, apakah ini buruk? Kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka akan jadi sesuatu yang buruk. Nah, berkembang robot misalnya, ini agak out of context. Apakah robot itu bagus? Bagus. Tapi kalau kita terlalu tergantung dengan robot, apa yang terjadi? Kita menjadi Kemandirian kita juga tidak mandiri. Betul. Nah, balik lagi ke perilaku seksual. Kalau mereka mengeksplorasi terlalu berlebihan, maka yang terjadi adalah mereka akan meninggalkan tugas-tugas yang lain, bentuk tanggung jawab yang memang seharusnya mereka lakukan, hanya untuk mengeksplorasi aktivitas seksual yang mungkin mereka senangi. Iya dokter. Nah dokter, bagaimana peran keluarga nih dokter? Bahkan pendidikan sosial di lingkungan dari dokter terhadap pola pikir seksualitas pada Gen Z ini dokter. Ya, tempat kita belajar paling dasar itu adalah keluarga. Tempat paling dini kita belajar sesuatu itu adalah dari ayah dan ibu. Benar dokter. Nah, ketika ternyata ayah dan ibu kita atau orang tua kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita menjadi akan lepas kendali. Peran keluarga, pendidik, dan lingkungan. Keluarga dulu ya tentunya, baru nanti masuk ke bagian yang kedua, circle yang kedua, yaitu pendidik, baru circle yang ketiga adalah lingkungan. Ini akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk perilaku seksualnya. Kalau misalnya nih, tidak ada batasan, tidak ada keterlibatan, tidak ada gambaran yang baik dan buruk yang diajarkan oleh orang tua, tentu anak-anaknya akan menjadi kebablasan. Nah, akhirnya apa? Muncullah perilaku-perilaku seksual yang mungkin ada yang bisa diterima, ada yang mungkin sebagian bisa diterima, atau tidak bisa diterima sama sekali. Nah dokter, bagaimana seorang profesional kesehatan jiwa membedakan antara eksplorasi yang sehat dan perilaku seksual berisiko atau kompulsif, bahkan yang tadi tidak bisa diterima itu dokter? Ya, jadi kalau misalnya seseorang itu masih mampu nih dia kendalikan. Oh, saya tahu, saya mencari nih konten, sorry ya, sebenarnya tidak boleh ya. Mencari konten yang berbau seksual. Ya, tapi di luar aktivitas harian, misalnya setelah tugas dan tanggung jawab, dia masih mampu mengelola itu dengan baik, tentunya ini masih sesuatu yang bisa diterima dengan baik. Nah, namun ketika dia berlebihan, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari konten-konten yang berbau seksual, tentu ini akan menjadi sesuatu yang patologi. Nah, peran seorang psikiater, kita sebagai psikiater harus mampu membedakan apakah ini suatu perilaku yang memang menyala, berlebihan, atau sebenarnya masih berada pada koridornya. Kalau misalnya dia perilakunya berlebihan, tentu kita juga harus tahu bagaimana cara untuk, apa yang mendasari perilaku tersebut. Apakah memang ada gangguan mental, ada gangguan psikiatri yang mendasarinya? Apakah ada perilaku yang berulang-ulang? Bahasa kedokterannya apa ya? Obsesif kompulsif ya? Ataukah ada adiksi di dalamnya? Pornographic addiction misalnya. Nah, ini harus dicari oleh seorang psikiater. Tugas psikiater adalah memberikan promosi kesehatan. Dalam arti pendidikan seksual, itu sebenarnya juga boleh mulai diberikan oleh seorang psikiater pada orang tuanya, agar orang tua pasien, ya kliennya bisa ngerti nih. Oh, saat sekarang ini sudah saatnya saya harus cerita tentang ini pada anak.
Sehingga perilaku si anak itu bisa lebih terkendali. Itu dokter tadi kan berarti ada peran orang tua, juga bahkan pendidik ya dokter. Hmm, Nah tapi sering sekali kan dirasa tabu. Orang tua juga ngerasa cemas dengan bingung menghadapi, apalagi Gen Z ini tadi adalah generasi yang cerdas ya. Merasa untuk berbicara dengan mereka pasti ada, apalagi tentang seksualitas ini sendiri pasti ada gap di antaranya dokter. Apakah bagaimana perlu pemahaman yang baik untuk orang tua itu agar terlihat bersikap suportif tetapi tetap menjaga nilai untuk penjelasan terhadap anaknya ini, dokter. Oke. Eh, ini tantangan nih, Mm-mm. ya, Dokter Siva, bagi orang tua, termasuk mungkin saya ya, dengan anak Mm-mm. saya yang sudah mulai remaja Mm-mm. misalnya. Nah, bagaimana saya bisa membicarakan ini dengan baik kalau kita tidak punya waktu untuk mereka? Tentu waktu yang paling penting ya dokter. Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa membicarakan ini dengan mereka kalau kita sendiri tidak dekat dengan mereka? Kita sibuk dengan aktivitas kita, tidak ada waktu. Bagaimana mereka itu bisa dengan gamblang nyatakan, "Ma, saya suka loh sama si Anu. Ma, saya tadi pagi ketemu nih film yang berbau seksual misalnya." Nggak mungkin mereka akan sampaikan. Nah, jadi orang tua itu harus memiliki waktu kedekatan dengan anaknya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau tadi dirasakan tabu, saya pikir eh, kita belajar terus ya sepanjang hayat. Benar dokter. Nah, demikian juga dengan orang tua. Nah, kita juga harus selalu mengupgrade diri, ya, membuat diri kita itu menjadi lebih modern, lebih terkini, sehingga bisa ngikut tuh dengan aktivitas yang dilakukan oleh Gen Z atau anak-anak misalnya. Nah, kemudian kita mulai membuka diri kita bahwasanya seksual itu tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu, ya. Ya, tabu dalam arti kalau mempertontonkan alat kelamin di tempat umum ya tabu dong. Tetapi kalau misalnya kita mendiskusikan hal yang terkait dengan seksualitas, tidak lagi harus menjadi sesuatu yang tabu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikannya, ya, mendiskusikannya lah dengan anak kita, menjadi sesuatu yang lebih dirasa bisa diterima baik oleh diri kita sebagai orang tua ataupun anak sebagai anak nantinya. Tentu orang tua harus bangun trust-nya ya dokter, Harus bangun trust. supaya anak tuh bisa mengobrolkan apa saja dengan nyaman ya dok. Dan juga tadi komunikasinya dibangun dengan baik ya dok. Baik, benar. Oke, nah terakhir dokter, ada nggak tips untuk Gen Z agar bisa memahami dan menjalani seksualitas mereka dengan sehat secara fisik, psikologis maupun sosialnya? Ya, Gen Z adalah generasi yang cerdas dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, baik media sosial maupun media informasi lainnya. Gen Z sangat rentan untuk mengalami gangguan-gangguan psikiatri juga sebenarnya. Sangat riskan ya dokter. Sangat-sangat riskan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Pertama, mungkin harus dimulai dengan diri mereka sendiri. Bagaimana membangun kedisiplinan, ya, kemudian membangun bagaimana menjadi lebih mandiri, bagaimana suatu saat mereka harus bisa log out atau sign out dari media sosialnya untuk sementara waktu, untuk refresh. Perilaku bijak ya dokter. Betul, perilaku yang bijak, ya. Tahu kapan masuk ke dunia sosial, kapan harus keluar dari dunia sosial. Dan yang terakhir tentunya harus bisa membangun circle, baik circle yang dengan orang tua, circle bagaimana berteman ya. Berteman dalam arti bisa ngobrol gitu. Atau dengan teman-teman sekitar yang positif. Lingkungan sosial yang nyaman. Betul. Terima kasih dokter, pembahasan kita hari ini cukup menarik, menambah wawasan kita juga dokter, bahwasanya perubahan perilaku seksual di kalangan Gen Z itu cukup kompleks ya dokter. Nah, terpenting lagi adalah edukasi serta komunikasi yang sehat, apalagi dengan generasi Z yang saat ini sangat update ya dokter. Nah, kira-kira dokter kalau ada yang mau berkonsultasi,
menghubungi kemana dokter? Silakan aja nih, di depan kita ada klinik utama Bina Atma, Ya dokter. Jalan Hos Cokroaminoto, Oke, jadwalnya dokter? Senin dan Rabu jam 9 sampai jam 12. Oke, jadi teman-teman yang mau berkonsultasi bisa langsung datang ke klinik Bina Atma di Senin dan Rabu ya dokter. Yes. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan jiwa karena tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat jiwa.